warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rita Sabit Lubis dan rekan saya MAB Tommy Putra. Di sini kami akan menjelaskan mengenai reksadana dan obligasi. Yang pertama yaitu reksadana yang akan dijelaskan oleh rekan saya Abiu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari reksadana. Reksadana adalah dana dari perorangan atau sekelompok masyarakat yang kemudian dana tersebut dikumpulkan di perusahaan investasi. Kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk obligasi, saham, dan pasar uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 4 tipe reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 80% sampai 100% pada efek pasar uang, yaitu efek utang yang berjangka kurang dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan risiko terendah yang memberikan return pertumbuhan terbatas. Reksadana ini tidak mengenai biaya pembelian dan penjualan kembali dan menawarkan potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada membuka rekening tabungan. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap atau RDPT adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang. Pertumbuhan nilai investasi dan risiko investasi dari reksadana jenis ini lebih rendah daripada reksadana campuran atau saham. Yang ketiga adalah reksadana saham. Reksadana saham atau RDS adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek yang bersifat ekuitas atau saham. Reksadana saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang paling besar, demikian juga dengan resikonya. Yang keempat adalah reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Kemudian yaitu keuntungan investasi di reksadana. Yang pertama, dana investasi dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga investor tidak perlu repot lagi mengelola investasi itu sendiri. Yang kedua, likuiditas tinggi, yaitu investasi dapat dicairkan atau dijual kapan saja dengan menggunakan harga NAB yang berlaku saat penjualannya. Yang ketiga adalah banyak pilihan produk sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Yang keempat, investasi reksadana dapat dibeli dengan modal sedikit. Yang kelima, diverifikasi, yaitu mengurangi risiko kerugian dari investasi. Kemudian ada juga kerugian investasi di reksadana. Yang pertama, resiko likuiditas, yaitu terlambat dibayarnya perintah penjualan. Yang kedua, resiko umum pasar modal seperti perubahan kondisi ekonomi dan politik. Yang keempat, resiko bangkrutnya saham dan obligasi yang menjadi portofolio reksadana. Kemudian ada juga jenis-jenis transaksi pada reksadana. Yang pertama, registration, subscription, redemption, dan switching. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai reksadana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai obligasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obligasi. Yang pertama yaitu pengertian obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah, pemerintah negara lain, perusahaan asing yang dibeli oleh perorangan, sekelompok masyarakat, atau perusahaan melalui perusahaan investasi, perorangan, atau pihak ketiga. Selanjutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah negara lain, perusahaan asing yang mengeluarkan obligasi membayar bunga melalui perorangan, perusahaan investasi, dan pihak ketiga kepada perorangan, sekelompok masyarakat, atau perusahaan yang membeli obligasi. Harga obligasi bisa naik, bisa turun. Apabila pemerintah naik, maka harga akan naik, dan apabila pemerintah turun, maka harga akan turun. Karena di perdagangan di masyarakat, obligasi disebut besar uang. Selanjutnya, alasan menerbitkan obligasi. Yang pertama,
Penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan obligasi atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual belikan ke masyarakat, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Selanjutnya, alasan membeli obligasi. Yang pertama, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang apabila pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban membayar utang. Selanjutnya, jenis obligasi segi penerbitan. Yang pertama, Treasury Bond diterbitkan oleh pemerintah seperti oleh Kementerian Keuangan atau oleh BI. Yang kedua, Comfort Bond diterbitkan oleh perusahaan. Risiko cukup tinggi apabila perusahaan mengalami risk default atau risiko gagal bayar. Yang tiga, Municipal Bond diterbitkan oleh pemerintah daerah. Yang keempat, Forex Bond diterbitkan oleh negara lain. Risiko dalam forex currency atau mata uang asing dan risiko gagal bayar dan nilai kurs. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan simpanan. Yang pertama, mortgage bond diterbitkan oleh jaminan aset real. Yang kedua, unsecured atau debentures bond diterbitkan tanpa jaminan aset real tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi memberikan hak pemegang untuk mengkonversi obligasi dengan saham perusahaan. Yang keempat, obligasi dengan warrant saham. Obligasi punya hak untuk membeli saham dengan harga yang ditentukan. Selanjutnya, jenis obligasi. Yang pertama, obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Obligasi yang tidak memberikan kupon, pemegang akan mendapatkan keuntungan dari nilai selisih harga pasar dengan harga beli. Yang kedua, obligasi tingkat bunga mengembang atau floating rate bond. Yaitu dibagi menjadi dua, yaitu put bond yang artinya menerima pelunasan sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Yang kedua, junk bond memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi namun risiko yang sangat tinggi. Yang keempat ada yield obligasi. Yang pertama, yield obligasi bond. Yang kedua, bunga obligasi. Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap. Yield obligasi tidak bersifat tetap sebagaimana layaknya bunga atau kupon obligasi, karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat return yang disyaratkan investor. Begitu yang dapat saya sampaikan mengenai obligasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.